Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Robbani dimanapun antum berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kemudahan kembali untuk bersua di program Pondasi Podcast Dakwah Islami, dan alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini kita sudah sampai di episode ke-7 dan kita sudah kehadiran juga guru kita seperti biasa yang sangat luar biasa. Nanti kita akan berbincang mengenai satu tema yang akan kita berikan setelah ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan salawat ini tersampaikan selalu hendaknya, tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robbani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi, kita sampai di podcast Dakwah Islami episode ke-7. Kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang penuh warna di malam hari ini atau warna-warni, yaitu Islam ABC. Islam ABC ini seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio bersama kita. Dan ininya Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sahabat dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya bisa selalu sehat untuk kesempatan malam hari ini Ustaz ya. Insyaallah. Baik Ustaz, kita sesuai yang sudah diberitahukan kepada pemirsa ataupun yang mendengarkan kita melalui 91,1 FM bahwa tema kita malam hari ini adalah Islam ABC Ustaz. Islam ABC ini seperti apa nanti kita akan bahas. Mungkin untuk antum yang sedang menyimak siaran kita ataupun sedang melihat podcast malam hari ini bisa nanti menyimak melalui channel-channel yang insya Allah bekerja sama dengan kita untuk menyebarluaskan siaran kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai di pertanyaan pertama Ustadz. Seperti biasa kalau kita mengangkat sebuah tema Islam ABC, tentu para pemirsa dan para pendengar akan bertanya, apa sih definisi Islam itu sendiri, baru nanti kita akan masuk ke ABC-nya seperti apa. Kita akan mengetahui apa definisi Islam sesungguhnya dan apakah Islam itu bisa dikatakan sebuah kelompok, golongan ataupun firqah Ustaz. Karena ada yang mengatakan Islam itu, kalau kita dulu di sekolah dasar mengatakan Islam itu kepanjangan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu Islam gitu Ustaz. Ada juga mengatakan Islam itu ya Islam yang selamat atau seperti apa. Nanti seperti apa Ustaz? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedalam-dalamnya pada malam hari ini kita masih kembali diizinkan oleh Allah untuk berbagi ya, untuk berbicara, berbincang-bincang seputar Islam. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi ibadah bagi kita bersama. Juga kita harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap kita semua bisa mendapatkan syafaatnya insya Allah di Yaumul Mahsyar. Baik para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah serta ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan dalam sebuah tema ya, Islam ABC. Nah. Saya menyebut Islam ABC itu terbayang pula kecap ABC. Kalau kecap ABC itu manis ya. Nah. Tapi kalau Islam ABC itu entah manis entah pahit. Nah, ini yang akan kita perbincangkan insya Allah. Namun sebelum kita masuk kepada intinya, kita sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, Islam itu sebenarnya apa gitu.
Ini menjadi penting untuk kita ketahui. Secara bahasa, Islam itu punya makna yang banyak. Bisa diartikan kepada berserah diri atau selamat. Jadi kan Islam itu kan selamat. Atau tunduk atau patuh gitu. Atau intinya setidaknya adalah bagaimana kita menunjukkan kepasrahan dan ketundukan kita secara total dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan tentu saja. Tapi Islam sebagai sebuah agama itu kan dalam bahasa Arabnya adalah din kan. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan innad dina indallahi al-Islam. Din yang benar itu di sisi Allah adalah Islam. Maka Islam sebagai sebuah agama itu bisa kita artikan sebagai sebuah manhaj atau konsep yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan umat manusia yang terdiri nanti dari akidah dan syariah. Jadi kalau kita bicara Islam sebagai sebuah agama, berarti yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah konsep, sebuah manhaj yang sempurna, paripurna, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan melalui Rasulnya, dan risalah yang dibawa itulah yang disebut dengan Islam, yang di dalamnya ada persoalan akidah dan ada persoalan ibadah. Yang namanya agama pasti ada sesuatu yang menjadi pondasi, dan di atas pondasi itu nanti akan dibangun berbagai macam hal, yang kalau dalam hal ini adalah ibadah dan muamalah. Syariat itu mencakup nanti baik persoalan ibadah atau persoalan muamalah begitu. Nanti kita juga akan melihat itu, kadang-kadang Islam itu disebut bersamaan dengan kata iman. Iya kan? Ada Islam, ada iman. Nah, kalau dalam penggandengan dua kata seperti itu sekaligus, maka Islam di sini juga memiliki pengertiannya sendiri. Kalau seandainya iman itu lebih cenderung untuk dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul, malaikat, itu persoalan iman, kepercayaan kita. Maka kata Islam di situ jadinya adalah menunjukkan sesuatu yang bersifat zahir gitu, bersifat amal nyata. Maka kita mendengar dan kita juga sudah diajarkan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, gitu. Jadi kalau digandengkan nanti iman dengan Islam, itulah maksudnya. Tapi kalau disebut hanya Islam saja dan itu sebagai sebuah agama, sebagai sebuah din, itu konsep yang paripurna yang mencakup ke dalamnya baik persoalan iman. Karena iman itu sendiri nanti akan menjadi bagian dari agama, bahkan bagian yang terpenting dari agama. Ketika dikatakan umpamanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Berarti kecuali dalam keadaan berpegang teguh dengan sebuah konsep yang sudah diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup ke berbagai lini kehidupan, yang diawali dengan sebuah pondasi akidah, tauhid, iman. Setelah itu baru di atasnya dibangun berbagai macam hal. Itu kira-kira gambaran sekilas tentang apa itu Islam. Nah, tentang definisi Ustaz ya. Jadi antum yang selama ini mungkin keliru ya mengatakan Islam itu adalah kepanjangan dari salat. Kalau seandainya ada orang yang mengartikan Islam kepanjangan dari Isa, subuh, jadi pas di L-nya itu lohor dipaksa-paksakan gitu. Jadi kan lohor jadinya kan. Itu di Arab sendiri nggak dikenal sih deh. Itu pendangkalan, itu pendangkalan pemaknaan Islam. Di Arab tidak dikenal hal-hal yang seperti itu, tentu saja. Itu di antara bentuk kreativitas orang kita kan kreatif dia dalam memberikan istilah-istilah itu ya. Tetapi jangan dipahami bahwa Islam itu hanya
pada yang 5 itu saja. Bahkan akan menjadi salah nanti ketika Islam itu dipandang hanya dari sisi itu saja. Bahkan Islam itu merupakan satu konsep yang tadi kita katakan mencakup ke dalam berbagai persoalan kehidupan. Baik persoalan ibadah, baik juga pada persoalan muamalah, bahkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita membangun ekonomi, bagaimana kita berpolitik, justru sesungguhnya itu Islam harus senantiasa dijadikan panduan karena bisa dijadikan panduan. Sejauh mana Ustaz pentingnya, kalau kita sudah tahu definisi tadi Ustaz, kalau bukan itu sebenarnya Islam yang kepanjangan dari sholat tadi, sejauh mana pentingnya Islam ini bagi kehidupan manusia ini Ustaz? Iya, baik. Tentu saja Islam akan sangat urgen sekali bagi kehidupan umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikarenakan oleh dunia memang membutuhkan kehadiran dia. Jadi masyarakat jahiliyah yang ada pada masa itu, di mana mereka sangat jauh sekali dari berbagai hal yang baik dalam perspektif agama, mereka tidak bisa menentukan kebaikan. Nah, di satu sisi mereka membutuhkan, maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyampaikan Islam. Jadi jiwa manusia ini secara keseluruhan itu sebenarnya secara fakta membutuhkan ada yang disembahnya, ada tempat dia mengadu. Kalau kita bermasalah, ke siapa kita mengadu? Itu secara fakta jiwa manusia butuh itu. Tetapi akal manusia sendiri tidak bisa menentukan siapa yang pantas untuk dia sembah itu. Ini manusia secara umum, manusia secara umum. Tidak harus Islam atau apa? Tidak hanya umat Islam saja, siapa saja. Maka kalau kita lihat catatan sejarah manusia, coba tengok semua mereka mencari siapa yang mereka sembah. Dan macam-macam yang mereka sembah kan. Ada yang menyembah matahari, orang Majusi ada yang menyembah api. Coba tengok masyarakat Babilonia pada masa dahulu. Mereka mengagung-agungkan api juga. Bahkan ada di antara mereka yang justru malah menyembah sapi. Coba, masuk akal nggak kira-kira menyembah sapi? Tapi mereka perlu ada yang disembah gitu. Maka akal manusia ini tidak cukup kuat untuk menentukan siapa yang mereka sembah. Datanglah Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa sebuah konsep iman. Islam itu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi dalam berakidah. Maka datanglah beliau membawa sebuah syariat, sebuah ajarannya, sebuah risalah untuk menunjukkan siapa yang pantas untuk kita sembah. Ternyata yang paling pantas untuk kita sembah adalah Dia yang menciptakan kita sendiri. Dia yang telah menciptakan kita, maka Dia juga lah yang pantas untuk disembah. Otak manusia, pikiran manusia, jiwa manusia tidak sanggup atau tidak mampu untuk menjangkau persoalan-persoalan gaib. Akal manusia tidak mampu. Akal manusia hanya mampu menilai yang nyata-nyata saja. Yang nyata-nyata pun kadang salah dalam penilaiannya. Yang gaib-gaib tidak. Nah, oleh karena itu, karena akal manusia tidak mampu, untuk itulah Allah mengutus Rasulnya. Maka Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas utamanya adalah untuk menyampaikan persoalan keimanan, yang persoalan keimanan itu rata-rata adalah fokusnya pada hal-hal yang gaib. Yang kita sembah siapa? Adalah Allah. Allah itu hal yang gaib. Akal kita tidak bisa memikirkannya. Tidak pernah kita diminta untuk memikirkan Allah, karena memang tidak akan pernah mampu. Yang diminta hanya mengimaninya saja. Cukup kita percaya. Nabi menyampaikan begini, kita percaya. Udah cukup. Tanpa mencoba untuk mencari tahu lebih jauh seperti apa. Karena memang tidak akan mampu. Manusia akalnya tidak bisa, atau mereka dulu tidak, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian.
meskipun mereka semua yakin mereka akan mati. Karena kematian itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Maka Rasul diutus itu sesungguhnya bukan sekedar menyampaikan bahwa kita akan mati, bukan sekedar itu, tapi Nabi itu diutus untuk memberitahukan apa yang akan terjadi setelah memahami persoalan akidah dan juga dalam memahami persoalan ibadah. Kalaulah Rasul tidak ada, kita tidak akan bisa beribadah. Tidak tahu apa yang harus kita buat dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini saya kira sangatlah penting Islam itu, keberadaan Islam itu sangatlah penting, sama pentingnya dengan keberadaan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan datangnya beliaulah akal manusia menjadi terpimpin, menjadi terbimbing, mampu melakukan segala sesuatu, bahkan bukan hanya dalam persoalan untuk masalah akhirat saja, tapi juga dalam persoalan dalam keduniaan kita. Kita kalau coba lihat yang diajarkan oleh Nabi itu kan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya menyebutkan bahwa nanti akan ada sirat di yaumul mahsyar, ada mizan. Enggak, sampai kepada persoalan yang terkecil pun atau yang sangat privasi sendiri pun diatur saja. Diatur oleh Rasul. Bagaimana cara buang air, bagaimana cara membersihkannya. Dulu orang Eropa tidak pernah bisa tahu cara mandi yang baik itu seperti apa, kecuali setelah Islam masuk, dibawa oleh Tariq bin Ziyad melalui Jabal Tariq, kan Gibraltar gitu ya, yang di bagian Spanyol sana. Mereka yang memperkenalkan Islam, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka buat. Nah, jadi dikarenakan oleh manusia ini butuh kepada sesembahan dan mereka sendiri tidak bisa menentukan siapa yang mereka sembah, disitulah perlu datangnya Rasul. Maka datanglah beliau membawa sebuah konsep yang pantas kalian sembah itu hanyalah satu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah, karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia juga yang paling pantas untuk kita sembah. Siapa yang mencoba untuk mencari sesembahan selain Allah, maka pasti tidak akan bisa diterima. Nah, gitu saya kira sekilas tentang betapa pentingnya Islam bagi kehidupan umat manusia. Yang pasti pentingnya Islam itu untuk mengarahkan antum dunia wal akhirat agar selamat, Ustaz ya. Iya, itu yang pastinya. Betul. Dan bahkan perlu diketahui juga bahwa hal sekecil itu diatur dalam Islam dan dibawa oleh Rasul. Bahkan untuk masuk, mohon maaf, untuk masuk kamar mandi aja ada aturan kaki kiri dan kaki kanan, Ustaz ya. Iya. Sampai segitu detailnya aturan Islam, dan itu kira-kira itu sejauh mana pentingnya, itulah salah satu jawabannya mungkin. Itu menunjukkan kesempurnaan, gitu kan. Maka akan sangat tidak bisa diterima gitu ketika ada orang menganggap Islam belum sempurna, Islam tidak akan. Padahal untuk persoalan sepele aja diatur. Padahal yang masalah sepele saja. Jangankan masalah-masalah besar dalam kehidupan, masalah kecil saja Islam mengatur. Cuma kita mau enggak untuk kembali kepada Islam. Itu yang kesadaran itu yang harus muncul hari ini. Jangan justru yang terjadi adalah sebaliknya, bagaimana Islam dianggap kolot, Islam dianggap terkebelakang, berpegang kepada Islam seolah-olah kita mundur. Itu hanya bahasa-bahasa orang yang tidak mengerti dengan Islam atau bahasa-bahasa yang datang dari musuh-musuh Islam. Baik, kita mulai masuk ini ke tema, Ustaz. Karena sebagian besar kekeliruan masyarakat kita khususnya di Indonesia ini, atau untuk antum semua yang barangkali saja sudah lama mengikuti ritual atau ajaran berislam secara turun-temurun, karena kita Islam otomatis ya, Bapak Islam langsung kita Islam tanpa perlu syahadat lagi. Nah, kekeliruan sebagian besar ikhwan ataupun masyarakat kita yang berislam khususnya di Indonesia ini, ada yang mengatakan Islam itu berlabel-label, Ustaz. Ada Islam A, ada Islam B yang warnanya merah, Islam A yang warnanya hijau, mungkin ada Islam C, ada Islam D.
Ini apakah Islam seperti itu, Ustaz? Atau ada Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah dengan ciri-ciri atau dengan nama itu, Ustaz? Ini seperti apa, Ustaz? Fadhal. Iya. Islam itu sebenarnya tidak mesti dilabel-label seperti itu. Nah, Ada Islam A, Islam B. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, bahkan akhir-akhir ini ada Islam di Nusantara kan, Ustaz? Islam Nusantara gitu. justru kalau kita baca pesan-pesan agama yang ada dalam Al-Quran, justru cenderung jangan sampai dilabel. Nah, Karena akhirnya nanti kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pada akhirnya akan merasa mereka lah yang mereka bangga dengan kelompok mereka, dan bahkan hanya mereka lah yang di atas. yang diakui gitu Nah. kan, yang benar gitu. Maka sebenarnya tidak perlu ada. Adapun yang sudah ada itu ya seperti katakanlah kita sebut namanya umpamanya ada NU, ada Muhammadiyah, barangkali itu semacam ormas lah ya, katakanlah ormas, organisasi massa yang mungkin mereka punya penekanan-penekanan pada persoalan tertentu. Nah. Barangkali yang satu kelompok ini menekankan dirinya bergerak di bidang pendidikan, atau umpamanya yang satu lagi bergerak di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kalau seandainya untuk tujuan-tujuan itu ya barangkali mudah-mudahan itu adalah cara untuk sisi-sisi mereka bisa membela Islam. Tapi jangan sampai nanti ada satu keyakinan, dan ini harus diberikan pencerahan sebenarnya. Harus diberikan pencerahan bahwa NU itu bukan agama, Muhammadiyah juga bukan agama. Yang namanya agama tetap hanya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak boleh kita fanatik dengan kelompok-kelompok yang ada. Silakanlah kalau mau ada juga, kembangkanlah, bergeraklah di bidang apa yang dalam hal tujuan untuk membela agama Islam. Umpama kita sangat mungkin bisa dikatakan bahwa dari kelompok Muhammadiyah barangkali mereka banyak bergerak di bidang pendidikan, dan pendidikannya bukan pendidikan tradisional gitu kan. Berbeda nanti dengan NU yang cenderung kepada pendidikan tradisional yang mereka banyak mengembangkan pesantren-pesantren. Tapi kalau Muhammadiyah kan lebih kepada pendidikan yang bersifat modern pada kampus-kampus gitu kan. Ya, silakan saja, tapi dalam tujuan untuk membela agama Islam. Petinggi-petinggi mereka harus memberikan pencerahan bahwa ini bukanlah agama yang wajib untuk diikuti. Karena ada terjadi banyak kesalahan di level bawah. Di level bawah, karena dia dari golongan tertentu, dia dari kelompok tertentu, maka dia tidak mau merubah agamanya kecuali yang sesuai menurut kelompoknya itu. Kan gitu. Nah, di sini nanti bisa akan terjadi kesalahan gitu. Karena kita beragama kan sudah sering kita ulang-ulang dalam mimbar kita ini, agama bukan berdasarkan kelompok, agama bukan berdasarkan bahkan bukan berdasarkan mazhab kan, tapi agama tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Perkara ada mazhab yang mencoba memahami agama, itu membantu kita dalam memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Tapi ketika terjadi perbedaan-perbedaan, ada perselisihan-perselisihan, tetap yang menjadi patokan bukanlah apa yang ada pada kelompok saya, tapi yang menjadi patokan adalah apa yang mendekati kebenaran kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus sebenarnya. Jadi bukan keberadaan ormasnya, tapi pencerahan terhadap masyarakat bahwa sesungguhnya itu bukanlah satu-satunya cara dalam beragama, karena beragama masih dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi untuk dikatakan sebagai Islam Nusantara, kita khawatirnya istilah ini banyak jebakan-jebakannya. Sepertinya indah, tetapi kadang-kadang ada misi yang bisa saja kita tidak paham. Maka kita harus mengerti dulu yang dimaksud Islam Nusantara seperti apa. Apakah menusantarakan Islam? Sehingga apapun yang ada pada Nusantara ini harus diberi label Islam dan harus dibenarkan oleh Islam. Ini nanti akan menjadi salah. Karena Islam tidak mengikut Nusantara, tapi Nusantara lah yang harus mengikuti Islam. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, oleh Allah dalam Al-Qur'annya,
Itu yang menjadi patokan dalam beragama. Kita bawa ke Nusantara ini. Jadi jangan dibalik-balik nanti pemahamannya, sehingga nanti seolah-olah Islam itu harus sesuai segala-galanya dan apa yang ada pada Nusantara. Hati-hati, kita bisa salah. Karena dalam ajaran Islam ini ada hal-hal yang baku yang dimanapun kita berada harus itu. Maka disinilah tidak boleh dilabeli Islam itu Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Arab Saudi, Islam Mesir. Kalau begitu nanti masing-masing punya konsep yang berbeda dalam Islam. Kalau seperti itu, maka itu akan menjadi salah. Islam itu satu. Inna dina indallahil Islam. Bisa diterapkan salihun likulli zamanin wa makan. Bisa diterapkan dalam setiap mana. Harus diantar makanan ini ke atas gunung mana, sebagai cara agar kita selamat dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Itu kan syirik. Kita dalam persoalan syirik tidak boleh basa-basi. Harus nyatakan yang syirik adalah syirik. Jadi kalau seandainya, oh itu kan tradisi atau kearifan lokal. Tengok dulu kearifan lokal. Kalau salah oleh agama, maka harus dinyatakan salah. Perkara kita belum bisa berubah itu salah kita. Tapi jangan agama yang dirusak gara-gara kita tidak bisa berubah. Gini dia. Jadi tengok yang dimaksud dengan Islam Nusantara apa. Ini mohon maaf barangkali pendengar juga mungkin pemirsa barangkali banyak yang tidak setuju dalam persoalan ini atau juga setuju. Alhamdulillah, kita dan saya hanya mengajak kita berhati-hati dalam menggunakan istilah. Jangan sampai kita dikelabui oleh sebuah istilah yang ternyata ujung-ujungnya adalah mengacak-acak Islam. Ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat Islam menjadi kabur. Islam itu sesuai akan dibawa kemana saja, asal kita pahami Islam itu secara baik. Dalam persoalan keduniaan kita umpamanya, kan dalam hidup ini kan setidaknya hanya ada dua. Ada al-ibadat, ada al-adat. Ada hubungannya sama persoalan ibadah yang hubungannya sama agama. Ada persoalan al-adat, ini kebiasaan keseharian kita yang kita boleh berkembang. Nggak mesti kita sama dengan orang Arab. Kita pakai peci nasional, peci hitam silakan saja. Nggak perlu pakai sorban, Ustaz ya? Nggak perlu kita pakai sorban. Jangan pula dibawa nanti apa yang ada pada Arab lalu kita harus pakai sorban. Itu juga tidak betul. Karena persoalan keduniaan seperti itu silahkan saja. Masalah pakaian, kita sarapan pagi kita mau apa? Mau lontong, mau bakwan. Di Arab nggak ada bakwan. Jadi itu hal-hal keduniaan kita gitu. Tapi kalau sudah persoalan agama, ini kita berhati-hati. Nabi diutus untuk ini. Jangan kita acak-acak apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang bisa sampai ke situ dan sudah mulai ada nampaknya mengarah ke sana, dan itu akan menjadi satu kesalahan. Maka jangan terjebak oleh istilah itu. Berpegang teguhlah dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Adapun kesesuaian dalam persoalan keduniaan kita itu insya Allah akan ditolerir oleh agama. Masya Allah Ustaz, ini sudah mulai jelas ya untuk Islam ABC ini, dan antum mungkin perlu digarisbawahi juga tadi di salah satu pernyataan kita masalah sorban. Kita bukan tidak boleh memakai sorban saja, tapi tidak harus. Iya. Tidak harus. Sekali lagi sorban. Bukan tidak boleh. Nanti jadi, kalau ada yang mau pakai ya silahkan. Nanti dipotong Ustaz. Wah, tidak boleh memakai sorban nanti itu juga. Baik, antum generasi Ruwani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi, kita masuk ke hal berikutnya Ustaz. Kita banyak menyadari masih banyak Ustaz, berbagai praktek kesyirikan di negeri kita seperti yang sudah Ustaz sebutkan tadi salah satunya. Bahkan hal ini pun dianggap sebagai kearifan lokal yang menunjang kita contohkan di sebuah daerah, bahkan itu dilegitimasi oleh para kepala daerah yang berkuasa bahwa itu adalah sebuah kearifan lokal dan tidak menyangkut dengan keagamaan. Tapi ternyata praktek kesyirikan itu masih ada Ustaz. Apakah usaha kita sebagai rakyat biasa mendiamkan saja, atau tidak ada aparat-aparat atau orang-orang yang berkompetensi untuk menyatakan kepada
kepala daerah atau penguasa di sana untuk merubah hal ini? Ya. Nasihat Ustaz seperti apa nih, Ustaz? Seandainya yang melakukannya adalah mereka yang tidak muslim, Nah. oke, silakan. Karena tidak Islamnya mereka itu aja ya sudah cukup untuk apa namanya, kita tidak perlu menghiraukan gitu. Udah berlepas diri saya. Karena mereka sendiri tidak muslim. Seperti kebiasaan yang ada di Rohil ya. Nah, Yang kebiasaan budaya Cina kalau nggak salah itu. Tongkang, bakar tongkang itu kan budaya Cina ya. Yang katanya untuk menentukan tahun baik atau tidak nanti tergantung ke arah mana jatuhnya tonggak atau tiangnya kapal yang dibakar tadi. Mereka yang tidak beragama Islam, udah, karena mereka ndak itu urusan mereka kalau dalam agama mereka ada. Cuma seandainya itu dilakukan oleh yang muslim. Kalau seandainya itu dilakukan oleh yang beragama Islam, kita berkewajiban untuk memberitahukan bahwa itu adalah perbuatan yang salah dalam agama, karena syirik adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu untuk diingatkan. Nah, seandainya yang pelakunya adalah muslim. Rasul itu lebih lama masa penyampaian akidahnya daripada persoalan ibadah. Nah, di awal-awal syariat yang dibawa oleh Rasul itu Nabi fokus pada persoalan akidah. Bagaimana memurnikan tauhid, hanya menyembah Allah, dan bagaimana benar-benar terhindar dari perbuatan syirik. Sekecil apapun yang mengarah ke syirik itu, Nabi mencoba untuk mengatasinya. Nah, bukan hanya persoalan menyembah patung saja, ada hal-hal kecil yang kadang tidak disadari. Apa contohnya? Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasul, la tiara, tidak boleh ada kepercayaan kepada burung, karena itu bisa mengaju kepada kesyirikan. Berarti kan Nabi antisipasi kan? Dan di kita juga ada itu, kalau ada burung gagak yang lewat di atas rumah, siap-siap aja lah, ini ada yang akan mati di dalam rumah itu. Padahal tidak pun lewat burung gagak akan mati semua yang dalam rumah itu kan. Tapi muncul satu keyakinan kadang dan itu kadang membawa kepada ketakutan. dari awal sudah diantisipasi hal yang sekecil itu. Hal yang seperti itu. Kalau persoalan menyembah patung itu sudah jelas, itu jadi kebiasaan mereka. Ada Manat, Lata, Uzza, Hubal. Nabi dalam hadisnya Al-Quran juga datang langsung membantah itu. Tapi ada hal-hal lain yang menjadi kebiasaan-kebiasaan pada masa jahiliyah dulu, dan di situ mengandung unsur kesyirikan. Ketika ada onta yang dikalungkan sesuatu, ada bunyi-bunyian, antisipasi ini, awas itu kata Rasul. Jangan-jangan di situ ada unsur kesyirikan. Berarti persoalan syirik ini persoalan yang memang harus diwaspadai sekecil apapun unsur kesyirikan. Karena dengan cara itulah kita bisa memurnikan tauhid. Tidak mungkin bisa ketemu antara iman dengan syirik, itu tidak mungkin. Ini mukmin sejati, ini orang yang benar-benar ikhlas, tidak akan mungkin bercampur dengan syirik. Selagi ada syirik berarti belum murni tauhidnya. Nah, jadi apa yang terjadi di Indonesia, seandainya ada hal-hal yang di situ ada unsur-unsur kesyirikan, perlu disampaikan. Tentu saja menyampaikannya dengan fakta, data, dalil-dalil dan argumentasi yang kuat, serta didukung oleh cara yang benar dalam menyampaikan sesuatu. Tidak boleh unsur kesyirikan menjadi kearifan lokal. Kalau unsur kesyirikan menjadi kearifan lokal, nanti ini yang akan bisa merusak agama. Hancur agama kita gara-gara menjaga kearifan lokal. Padahal nanti itu semua di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya dari semua yang kita lakukan itu. Itu yang harus kita waspadai, kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, tadi praktek kesyirikan yang sudah digambarkan seperti yang tadi. Bahkan sekarang ada juga Ustaz, kalau kita berbicara ini karena ranah Islam ABC ini, ranah Islam yang beragam di Indonesia ini, ada juga praktek-praktek kalau dulu kita identik dengan katakanlah praktek kesyirikan yang berbau perdukunan Ustaz. Kalau dulu kita mengetahui kalau dukun itu yang seram-seram Ustaz, pakaian hitam, kalau datang ke tempat yang agak-agak gelap. Kalau sekarang sudah beralih ke zaman teknologi canggih, masih ada hal-hal itu yang dipercaya oleh masyarakat kita. Bahkan dukun memakai akun Instagram, mungkin Facebook dan segala macamnya. Nah, itu datang lewat media sosial mereka. Apakah ini bisa dibenarkan juga dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut atau seperti apa Ustaz? Iya. Yang harus kita lihat di sini adalah substansi yang terjadi seperti apa. Nah, Secanggih apapun teknologi, kalau seandainya substansinya adalah syirik, maka akan disebut sebagai sebuah kesyirikan. Dan ini perlu juga diwaspadai atau dipahami secara baik setidaknya istilahnya. Tapi penampilannya sekarang sudah Ustaz pakai jas, sorban ya, pakai dasi itu, sekarang pakai sorban jenggot ya. Ustaz ya. Nama tidak merubah hukum. Yang akan menjadi kepastian hukum itu, menetapkan hukum itu adalah substansi yang terjadi. Oleh karena itu, umpamanya ini kita coba cerna kata dukun. Umpamanya dukun ya. Dukun ada juga kadang orang patah tulang lalu dibawa kepada tukang urut tulang yang memang itu keahliannya. Nah, Itu barangkali ya tidak ada masalah karena memang itu adalah satu bentuk keahlian yang dia punya. Tulang yang patah tuh ditariknya bisa jadi begini tanpa ada unsur apapun. nah, Itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada hubungannya, tidak ada logikanya, tidak ketemu logikanya gitu. Apa yang dilakukan dengan apa yang diobati, di sini kita mulai harus mewaspadainya. Walaupun namanya bukan dukun, karena namanya paranormal atau namanya orang pintar, macam-macam istilah. Karena dibuatkan nama-nama yang membuat kita menjadi tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. dan itu di mukadimah dikelabui juga Ustaz. Nanti kita tidak meminta kepada ini, kita meminta kepada Allah. Jangan lupa sholat. Nanti diajarkan juga itu Ustaz. Tapi Iya. tetap praktek. Makanya yang jadi patokan adalah substansinya seperti apa. Nah. Apa yang dilakukannya, apakah memang itu sesuatu yang salah atau tidak. Kalau seandainya memang adalah sebuah tindakan yang salah, maka tidak bisa dibenarkan. Dia menggunakan apa itu tidak lagi merubah hukum yang tadi itu. Mau pakai Instagram, saya pernah melihat satu acara itu pengobatan melalui telepon. Nah, jadi dia minta, paranormalnya minta, jangan tutup dulu telepon Bapak ya, saya akan kirim nanti obatnya melalui sinyal. Ini gimana ceritanya? Siapa yang membawa pengirimannya itu? Bagaimana caranya mengirimkan obat-obatan melalui telepon? pakai pulsa itu Ustaz. Dalam pembicaraan kita kan tak mendalami persoalan itu kan, tapi yang jelas itu terjadi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita perlu waspadai. Dalam kehidupan ini kan kita yang dihisap itu kan proses kan. Kalau hasil tuh Allah yang menentukan. Karena ada orang beralasan gini, Pak Ustadz, saya ke sana sehat saya. Ke dokter saya berkali-kali tidak ada sehat. Pas datang saya ke bapak yang satu tuh sehat langsung. Ungkapan itu saja itu bisa menggiring kepada kesalahan, karena seolah-olah yang menyehatkan dia adalah bapak yang tadi. Maka kita tidak dituntut hasil gitu, tapi proses ini yang kita akan pertanggungjawabkan nanti. Kalaupun sehat tapi prosesnya salah, maka agama tidak bisa benarkan. Tapi prosesnya benar, mungkin hasilnya belum tercapai. Kita sudah berpahala di situ. Karena kita tidak melanggar apa yang diatur oleh Allah.
Sudah mengikuti prosedur yang benar. Prosedur. Saya sering contohkan begini. Ada contoh. Dua orang umpamanya kelaparan. Dua orang kelaparan. Yang satu curi uang kawannya, beli nasi makan kenyang. Tapi yang satu lagi, yang tadi dicuri uang kawannya, beli nasi makan kenyang. Yang satu lagi dipinjam. Dia datang ke kawannya minta pinjamkan uang, dipinjamkan uang oleh kawannya, lalu beli nasi makan kenyang dia. Sama-sama kenyang enggak? Sama. Tapi apakah dua proses itu sama? Tidak. Berbeda. Yang mencuri kenyang juga, tapi prosesnya salah, dia berdosa. Yang meminjam kenyang juga, tapi prosesnya benar. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita akan bertanggung jawab dalam semua proses yang kita lakukan itu. Jangan hanya tergiur oleh hasil saja. Saya berkali-kali ke sana tidak sehat-sehat, tapi pas datang ke dukun yang satu itu, langsung saya sehat. Ingat, prosesnya benar atau tidak. Kalau prosesnya yang salah, maka pertanggungjawabkanlah nanti di hadapan Allah. Walaupun sehat. Karena sebenarnya kesehatan itu bukanlah datang dari siapa-siapa, itu juga hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira seperti itu. Masya Allah. Jadi kenapa ini kita bahas untuk antum semuanya di Islam ABC ini? Inilah warna-warni Islam yang selama ini kita dengar dan kita saksikan berbagai praktek di masyarakat kita, dan justru ini yang akan kita luruskan Islam seperti apa sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tren lagi Ustaz, kita masuk ke milenial saat ini yang masih berbau Islam ABC ini, warna-warni Islam di Indonesia khususnya. Tren yang beredar ada di media sosial, kita sebutlah salah satu aplikasi yang saat ini sangat banyak peminatnya khususnya di kalangan generasi muda. Ada yang mereka di sana mengupload sebuah status atau beranda yang mereka bilang di sana itu meminta kepada langit, Ustaz. Salah narasinya seperti ini. Wahai langit, turunkanlah hujan. Ini seolah-olah mereka mengagungkan langit untuk menurunkan hujan. Kita tahu bahwa itu hal kecil itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Kalau kita melihat seperti ini, Ustaz, fenomena seperti ini, bukankah mereka generasi lanjut sejarah, penerus estafet, Ustaz? Bagaimana kita menjelaskan kepada generasi muda? Apakah kita langsung tebak ini adalah kesyirikan atau seperti apa, Ustaz? Iya. Nah, barangkali nanti bisa berbeda antara perbuatannya dengan pelakunya gitu ya. Nah, kalau pelakunya itu yang generasi TikTok ini kadang-kadang ya macam-macam yang mereka lakukan. Asalkan nanti banyak yang nge-like kan, banyak yang nanti suka, dan mereka enggak lagi terlalu memikirkan apa yang saya lakukan. Pokoknya saya melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain, yang entah dia paham entah tidak. Seandainya dia paham apa yang dilakukan itu sebagai sebuah kesalahan lalu dilakukan juga, ini akan sangat berbahaya bagi agama dia. Tapi kadang-kadang dia tidak mengerti yang diucapkan itu kira-kira salah atau tidak. Maka kita dalam hal ini harus bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Dan memang itu harus dijaga sebenarnya. Ketika kita mengatakan itu adalah sebuah perbuatan syirik, nanti tidak serta-merta kita langsung menghukumkan bahwa pelakunya seorang musyrik. Perbuatan begini ini kalau dilakukan menggiring kita kepada kufur atau bisa disebut sebagai kufur, tapi pelakunya tidak serta-merta nanti dihukumkan sebagai orang yang kafir. Nah, ini juga kadang-kadang kan sering dituduhkan hal-hal yang seperti itu, sudah dianggap sebagai ahli neraka dan lain sebagainya. Itu lain soal. Masuk neraka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatan ini menggiring kepada neraka Allah, itu perlu disampaikan. Jadi dalam yang dicontohkan tadi, yang berhak meminta langit berbuat itu hanya Allah. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya, itu
ketika dulu pada masa Nabi Nuh terjadilah banjir besar. Nah, Ya kan? Semua tenggelam. Kecuali yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Ketika semua sudah tenggelam, waqila ya ardu bula'i wa ya sama, ada dihitab oleh Allah bumi dan juga dihitab oleh Allah langit. Apa kata Allah? Ya ardu bula'i ma'ak, telanlah airmu, wahai bumi, telan airmu. Karena air sudah banyak. Diperintahkan oleh Allah, dikhitab oleh Allah bumi, agar bumi itu menelan air yang banyak. Lalu Allah juga bilang wa ya sama aqli'i, wahai langit. Wahai langit kan? Karena langit itu makhluk Allah dan Allah berhak untuk memerintahkan apa yang Dia mau. Aqli'i, hentikan pula turun hujanmu. Jadi air yang ada diminta bumi untuk menelannya, sedangkan langit diminta pula menghentikan agar tidak turun hujan. Allah pantas Dia menyuruh seperti itu karena makhluknya. Langit itu makhluk Allah yang begitu besar, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Langit itu kan. Nah sekarang ada orang yang wahai langit turun air, apa hak dia menyuruh seperti itu? Di sini. Jadi perbuatan seperti itu, perbuatannya itu perbuatan yang bisa kita katakan salah karena dia menghitab sesuatu yang tidak pantas untuk dia khitab seperti itu. Bagaimana mungkin dia meminta kepada langit untuk menurunkan hujan? Atau kalau seandainya bahasa-bahasa syair, ini kadang lain lagi. Bahasa-bahasa syair kadang-kadang kan bahasa-bahasa yang kadang majas, kadang metafora gitu kan. Ketika dikatakan langit, tapi yang dia maksud adalah Dia yang ada di langit. Itu kalau seperti itu ya silakan saja. Karena sebenarnya dia menggunakan bahasa-bahasa yang dikatakan wahai langit, tapi yang dimaksud adalah Dia yang di langit. Cuma generasi TikTok kan tidak paham yang gitu-gitu kan. Jauh kali dia mereka yang gitu-gitu tuh. Jadi sulit untuk dikatakan bahwa mereka yang dia maksud adalah Allah yang di langit. Hebat juga tuh kalau ada generasi TikTok yang mau dia kini Allah di atas langit, sedangkan para dai aja banyak yang tidak siap untuk mengatakan itu kan. Sekarang generasi TikTok mau dia melakukan itu kalau yang dia maksud itu, berarti kalah dai sama generasi. Tapi kalau maksudnya langit itu sendiri, itu satu perbuatan yang salah, karena yang menurunkan hujan bukanlah langit, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah mungkin itu penting untuk antum semua, khususnya generasi milenial ataupun generasi TikTok lah boleh dikatakan, mungkin belajar usul salasa dulu Ustaz ya. Baru nanti bisa dijelaskan ini seperti apa. Kalau langsung dibrak itu kena Ustaz ya. Iya betul. Enggak mempan berarti. Kita lanjut ke hal berikutnya Ustaz. Ini ada yang mengatakan kalau di Islam warna-warni atau Islam ABC ini, dari pengamalan yang ada di masyarakat kita khususnya di Indonesia, itu ada yang mengatakan semakin mereka berislam itu ada yang mengatakan mereka semakin buruk dari perangainya Ustaz. Ada yang mungkin agamanya Islam tapi tetap juga mencuri, agamanya Islam tetap juga melakukan ini dan itu. Bahkan ada orang yang di luar Islam itu akhlaknya ataupun perangainya ataupun budi pekertinya maka lebih luhur Ustaz. Membantu ini, membantu itu, membantu A, B, C dan segala macamnya. Ini apakah boleh dikatakan Allah ini tidak sepentasnya atau seadilnya menerapkan ini atau seperti apa Ustaz? Apakah lebih bagus muslim yang seperti ini dengan akhlaknya yang buruk atau orang kafir yang dengan akhlaknya baik, atau seperti apa Ustaz? Yang baik itu muslim yang akhlaknya baik. Itu yang
yang ini. Jadi kalau seandainya ada nanti dia agamanya Islam, tapi akhlaknya buruk, jangan salahkan Islamnya. Karena Islam tak pernah menyuruh untuk melakukan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Barangkali karena Islam ABC ini yang perlu dipahami juga, Islam itu bukan itu sebenarnya, Ustaz, ya. Islam itu kan tadi kita katakan sudah dikatakan di awal. Islam itu sebagai sebuah konsep hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan umat manusia, yang mengatur berbagai persoalan kehidupan, bahkan semua lini kehidupan. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada persoalan akhlak dan etika, kan lengkap semuanya kan. Islam ini agama akhlak. Bahkan Rasul sendiri dengan bahasa yang sangat ringkas dia katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti Islam itu ada fokus pada penyempurnaan akhlak. Akhlak pada Allah, akhlak pada Nabi, akhlak pada manusia, bahkan akhlak pada alam dan lingkungan. Apa kurang sempurna Islam ini? Akhlak pada hewan, akhlak, bahkan akhlak pada jin. Coba, ada hadis kata Rasul, kalian jangan beristinja dengan menggunakan tulang. Beristinjalah dengan menggunakan batu, tapi jangan gunakan tulang. Kenapa gitu? Karena tulang itu adalah ta'amun li ikhwanikumul jin. Itu makanan dari saudara kalian golongan jin. Jadi makanan jin itu tulang. Kalau ada orang makan ayam habis sama tulang-tulangnya sama dia. Nah, itu marah jin sama dia itu. Diborong semuanya, diborong semua. Karena tulang itu makanan. Jangan salah kan, nanti jin juga bisa bisa marah kan karena makanan dia bisa. Itu sebenarnya betapa Islam itu mengatur semua hal. Sampai ini masalah jin pun diatur oleh Islam. Padahal gaib tidak kelihatan, Ustaz, ya, diatur. Padahal gaib kan tidak kelihatan, kayak apa dia makan tulang kita juga tidak tahu. Kita tinggalkan tulang di kantong plastik sampah, juga masih ada tulang itu kan, entah sudah dimakan entah belum sama jin kan. Tapi yang saya maksud, betapa persoalan akhlak itu menyentuh semua kehidupan. Nah, jadi kalau ada umat Islam yang akhlaknya tidak baik, itu bukan karena, jangan salahkan Islamnya, itu salahkan dia yang tidak mengerti konsep Islam dalam berakhlak. Nah, di satu sisi ada pula mungkin mereka yang mungkin tidak Islam tapi akhlaknya baik. Itu menggambarkan bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Berarti dia berbuat sesuai dengan fitrahnya. Karena dia tidak Islam, berarti dia tidak berbuat atas nama Islam kan? Tapi fitrah kemanusiaannya mengajak untuk berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan Islam, dan itu menggambarkan bahwa Islam sangat sejalan dengan fitrah manusia. Tak satu pun syariat Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam persoalan hubungan seksual umpamanya, fitrah manusia selalu ingin melakukan itu, maka turun agama mengatur persoalan ini. Ada fikih munakahat agar nanti yang kalian lakukan itu menjadi pahala. Ini langkahnya diatur oleh agama. Tapi kalau tidak diikuti cara agama ini dilakukan juga, mungkin akan terpenuhi
seratnya, tapi dia berkubang dengan dosa. Dia bergelimang dosa karena tidak mengikuti apa yang diajarkan agama. Mungkin itu proses yang salah tadi Ustaz ya. Iya. Jadi balik kepada yang tadi itu, seandainya ada seperti yang ditanyakan tadi, jangan pernah menyalahkan Islamnya. Ini kadang yang apa namanya itu yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, sering disandangkan hal-hal yang buruk pada Islam. Ketika ada terjadi sesuatu yang salah, tindakan yang tidak baik, tindakan terorisme mungkin dilakukan oleh kebetulan dia beragama Islam, entah iya entah rekayasa, pokoknya sudah diarahkan saja nanti kepada Islam itu buruk. Cuma sayangnya ketika yang melakukan adalah mereka yang tidak muslim, tidak pula diarahkan keburukan itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan, dan jangan salah dalam memahami Islam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, sudah hampir selesai sepertinya kita di penghujung waktu Ustaz, udah hampir 1 jam, tapi ada pertanyaan terakhir atau nasihat terakhir mungkin Ustaz, kalau boleh disederhanakan dari perbincangan kita malam hari ini mengenai Islam ABC, agar kita tidak salah memahami Islam itu yang sebenarnya, bukan Islam A, bukan Islam B, bukan Islam C. Islam itu bukan kelompok, golongan A, B, dan C. Ini agar mudah memahaminya Ustaz, Islam itu seperti apa Ustaz bagi awam Ustaz? Apakah Islam itu seperti ini atau seperti itu atau seperti apa Ustaz? Yang konsep sederhananya Ustaz, agar plong bisa memahami. Inilah Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iya. Nah, Ustaz, memang kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul. Kan sudah jelas panduannya kan? Ada Rasul sebagai seorang nabi wafat, dia tidak meninggalkan harta. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang lain. Warisan nabi itu hanya 2 saja. Taraktu fikum amrain. Ada 2 hal yang saya tinggalkan untuk kalian. Selagi kalian berpegang teguh kepada 2 hal itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah adalah Al-Quran, sunnah Rasul adalah apa yang datang dari beliau, hadis-hadisnya dan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu beragama Islam ini adalah bagaimana kita berpegang kepada apa yang benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara nanti kita berada dalam satu kelompok, tapi kelompok tadi bukan agama kita. Fokus sajalah pada kelompok itu, poinnya ada pada mana, apa yang mau mereka kembangkan. Sekarang ada umpamanya ahli ekonomi, umpamanya ekonomi Islam, mereka membuat satu kesatuan bagaimana ekonomi Islam itu bisa berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya udah, silakan. Berarti kelompok ini ada untuk mengambil dan memberikan penjelasan seluas-luasnya agar bisa berkembang konsep ekonomi yang sudah dipraktekkan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika nanti ada terjadi hal-hal yang mungkin keliru yang terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, jangan bangga pula tetap berada dalam kekeliruan itu. Pokoknya Islam saya A, apapun yang terjadi Islam saya A. Nanti kata B gitu pula, pokoknya Islam saya B, apapun yang terjadi saya harus Islam B. Ini salah. A, B, C berada dalam kelompok yang berbeda mungkin, tetapi yang jadi patokan dalam beragamanya adalah tetap maqalallah wa maqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika ini bisa kita bawa pada berbagai macam hal, kan seperti mazhab juga seperti itu kan. Mau mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D, silakan.
silahkan. Tetapi nanti sekali lagi, mazhab bukanlah agama. Kalau dijadikan mazhab sebagai agama, marah pendiri mazhab itu kalau dia masih hidup. Karena Imam Ahmad sangat mewanti-wanti agar orang tidak taklid kepada dia. Imam Syafi'i juga bilang seperti itu. Jangan ikuti semata-mata ikuti saya, tapi ikutilah apa yang menjadi dasar saya menetapkan sebuah hukum. Sehingga ia katakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi, kalau seandainya sahih hadisnya maka itulah mazhab saya. Sebenarnya ketika kita berpegang pada hadis yang sahih, kita sebenarnya adalah Syafi'i. Kita adalah pengikut Imam Syafi'i. Kalau memang ada hal-hal yang bertentangan apa yang dia katakan dengan yang dikatakan oleh Rasulullah. Mungkinkah? Mungkin, dia sebagai manusia. Sebagaimana mungkin juga terjadi pada imam-imam yang lain. Nah, gitu dia. Jadi sekali lagi, Islam itu hanya satu. Adapun ABC-nya itu bukan Islamnya, tapi barangkali sisi-sisi lain yang dia gunakan untuk memperjuangkan Islam. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai terjadi satu hal yang dikatakan oleh Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing membangga-banggakan kelompoknya, yang lain menjadi sesuatu yang diremehkan. Ini nanti akan menjadi salah di dalam beragama. Apa Ustaz, tapi tadi Islam yang dipahami secara sederhana adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tiga-tiganya ini Ustaz, misalnya A, B, C ini baliknya ke Al-Quran Sunnah juga Ustaz. Ini membedakannya yang mana Ustaz? Karena kata A dia berkonsep Al-Quran dan Sunnah, sementara amalannya seperti ini mungkin Ustaz. Kata B Al-Quran dan Sunnah Ustaz, tapi lain lagi Ustaz. C begitu juga. Yang lebih spesifik membedakannya yang mana Ustaz? Nah, iya. Ini tidak boleh hanya sekedar klaim. nah, Jadi tidak boleh hanya sekedar mengklaim bahwa kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. nah, Perlu dibuktikan, perlu fakta. Iya apa tidak dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka masa ketika melakukan satu perbuatan syirik yang disalahkan oleh agama, lalu katanya kami berpegang pada Quran dan Sunnah. Padahal yang dilakukan adalah perbuatan syirik. Syirik itu sendiri dilarang oleh agama. Nah, maka perlu pembuktian. Iya apa tidak? Mana Quran Sunnah yang dia pakai? Kalau benar dia mengatakan berpegang pada Quran Sunnah, mana Qurannya, mana Sunnahnya? Itu yang harus. Seandainya dalam beberapa permasalahan yang masuk dalam kategori ikhtilaf atau khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama, yang memang benar-benar bisa dirujuk kepada Quran dan Sunnah, lalu mereka berbeda, perbedaan itu harus ditolerir, mesti ditolerir. Seperti ya yang sudah biasa-biasa kita sebutkan dalam mimbar kita ini kan, dalam persoalan jahar bismillah atau sir kan seperti itu, atau sholat tarwih itu 8 atau 23. Itu sekira menjadi bagian dari persoalan khilafiyah yang tidak perlu diperdebatkan, yang tidak perlu diperpanjang. Berhak mereka masing-masing mengatakan saya berpegang pada Quran dan Sunnah. Jika memang ada, oke, silahkan. Tapi kalau tidak ada, jangan dikhilafiyahkan. Yang tidak nampak dasarnya sama sekali dari Quran dan Sunnah, lalu ngaku-ngaku sebagai Quran dan Sunnah, ini berhati-hati. Kita beragama ini apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Agama ini intinya kita tunduk. Bahkan Islam itu sendiri diantara maknanya al-inqiyad wal khudu', tunduk dan patuh. Berarti bagaimana kita menunjukkan kepatuhan kita. Seandainya memang ternyata kita keliru, kita tidak sesuai dengan dalil yang ada, apa yang membuat kita berat untuk meninggalkan? Jangan sampai nanti kayak Abu Talib, pamannya Rasul, udah tahu dia yang dibawa Nabi itu benar, tahu dia, bahkan dia bela pula lagi Rasul itu dalam berdakwah. Tapi ketika diajak untuk menerimanya, dia malu kepada kaumnya. Karena dia sebagai petinggi, dia sebagai pemuka,
malu dia kepada masyarakatnya, malu dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya, sampai pada akhirnya dia tidak berhasil diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sifat itu yang ada. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai dai yang sudah sangat terkenal sekali, malu rasanya saya meninggalkan pendapat lama. Hati-hati, ini pertanggungjawaban ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dilakukan adalah semangat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu kan pernah kita contohkan dalam kajian diktat ya. Kita ulang lagi untuk memperkuat. Dia menolak itu Rasul itu wafat. Semua orang yakin Nabi wafat, dia bilang enggak katanya. Jangan coba-coba bilang Nabi wafat. Saya penggal lehernya. Ketika dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Pingsan Umar, lalu kemudian sadar kembali. Setelah itu dia langsung meyakini benar Rasul sudah wafat. Betapa cepatnya dia meninggalkan apa yang dia yakini tadi ketika dia mendapatkan ayat dan dalil-dalil yang pasti. Semangat ini yang harus ada. Jangan semangat yang ada pada Abu Talib. Hanya karena malu kepada kaumnya, malu kepada pengikutnya, malu kepada orang yang sudah selama ini mengaguminya. Tidak. Kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Udah sampai 1 jam kita di pondasi untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pondasi untuk antum semua agar berislam lebih seperti Islam yang sesungguhnya. Islam ya Islam, dan Islam bukan A, B, dan C atau Islam A, B, C. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Jazakallahu khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.